hari ini? Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, ya. Kemarin ada Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Husni, dan seterusnya. Kali ini kita akan memasuki materi tentang modul P5. Apa sih P5? Proyek penguatan profil Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tema yang namanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya mengelola sampah plastik menjadi karya. Karena kemarin kita sudah membahas masalah tentang Al-Qawiyu, maka kali ini kita akan mengelola sampah menjadi bentuk kaligrafi. Sini kalian akan Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok nanti kita akan mengerjakan 2 atau 1 bentuk kaligrafi. Tapi sebelum kita memasuki tentang kelompok, kita akan membahas apa sih itu sampah, ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pengelolaan sampah organik dan anorganik. Kemarin kita kotak sampah kita dari kantor itu sudah dibagi menjadi 2, ya. Sampah organik dan sampah non organik. Yang kalian tahu tentang sampah organik itu seperti apa? Sampah kayak daunan ataupun sampah yang bisa terurai sendiri. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik contohnya sampah plastik dan sisa-sisa limbah industri. Kalian di antara 2 ini support atau sering menghasilkan sampah anorganik apa sampah yang organik? Anorganik, karena kalian sering beli jajan yang bungkusnya adalah plastik. Kemudian apa itu sampah? Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, dagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Kemudian sumber sampah. Yang pertama, sumber domestik berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Sekolah-sekolah ini termasuk sumber domestik. Kemudian sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Jadi bedanya antara sampah domestik dan non domestik adalah sumbernya atau asalnya, ya. Kemudian sampah anorganik contohnya itu plastik, ya. Termasuk kalian support sampah ini, ya. Beli jajan, buangnya nggak boleh, dipisahkan antara organik dan anorganik. Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik, dan lain-lain. Kemudian sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun. Bahkan ketika kalian buang sampai kalian mati, sampah itu belum terurai, masih awet. Ya. Kalian umur kalian nggak lebih dari 100 tahun, ya. Ataupun nanti bisa lebih 100 tahun, tapi jarang. Untuk mengatasi sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara 3R. Apa sih 3R? Reduce, recycle. Kita bahas. Reduce, kegiatan mengurai sampah, misalnya membawa tas, kantong pada saat belanja. Disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Contoh, ketika kalian ke pasar, orang tua dulu kalian itu membawa sampai bawa, tapi sekarang itu sudah jarang dilakukan.
Iya. Sekarang udah berangkat aja pulang bawa plastik. Berarti reduksi ini adalah mengurangi sampah dengan kita ini sudah persiapan. Contoh, kayak kita mau isi galon, kita nggak usah beli yang baru, ulang aja. Galonnya kan cuma satu, gitu? Kita pakai plastik. Karena sekarang Alfamart nggak bawa apa-apa tuh. Kalau reduksi ini kita ini sudah persiapan tempat atau wadah untuk ketika sudah kita pulang belanja. Ya, kalau orang tua kita dulu kayak Pak Guru ini dulu, Bapak Ibu Pak Guru, ketika ke pasar pasti membawa sangkek atau tas. Ketika pulang sudah tidak membeli plastik lah. Kemudian kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas untuk catatan memo atau memilih produk baru botol yang dapat digunakan kembali. Contoh, kayak kalian di sekolah membawa botol minum, ya itu kan nggak dibuang, buat bulan lagi, besok diisi lagi, nggak perlu kita beli baru lah. Itu namanya hampir sama sih, tapi bedanya kapasitasnya lebih kecil, kayak sepatu. Ya, yang bawa itu kan bukan sepatu, itu sampingnya kayak kertas-kertas seperti ini, pakai sebelah atau separuhnya masih bisa digunakan untuk catat. Intinya menghemat, yang masih bisa digunakan jangan dibuang. Kemudian recycle, kegiatan mendaur ulang, misalnya manfaat ban bekas untuk pot, kembang, dan seterusnya. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, contohnya kayak drum, kaleng, ya itu kayak kaleng misalkan jangan dibuang, terus dimanfaatkan untuk menanam untuk pot, ya bekas itu biasanya digunakan untuk ayunan, ya. Ini contoh-contoh pengolahan sampah bungkus kemasan, kemudian pengolahan sampah kaleng minuman. Ini ada namanya bank sampah. Nah, dari penjelasan ini nanti kita akan membuat suatu karya dari sampah. Karena kita berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membuat kaligrafi dari sampah plastik. Prosesnya nanti kita akan memilah sampah dulu. Beberapa sampah nanti kita pilah yang bisa kita gunakan. Kemudian kita potong kecil. Setelah itu kita tempel menjadi sebuah karya yang namanya kaligrafi. Baik, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dalam satu kelompok ada anggotanya 4 dan ada anggotanya 5. Kelompok 1 dipimpin siapa namanya? Maisa. Kelompok 2 dipimpin Asa. Jadi waktu pengerjaan kita mau bikin berapa menit? 20 menit ya? Setuju ya? Kita akan bikin 20 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan kalian bergabung untuk membentuk suatu kelompok. Maju.
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ayo dulu, doakan teman-teman. Yang lain berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan kaligrafi yang terbuat dari sampah. Ya, yuk, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Apa unit picture? Nah, sekarang kelompok 2. Ayo semua masuk. Kasih nih, apa? Kelihatan nih sini. Nah, sama kelompoknya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan kita sudah ada presentasi di depan. Karena pelajaran kita sudah tutup. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Menempel. Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas besok. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Ayo berdoa dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.